tanggal 6 Juni kemarin di wilayah Patung Kuda, Jakarta, sempat ada aksi deklarasi. Kalau ini kita sebut mengatasnamakan begitu ya, Front Persaudaraan Islam atau FPI. Wah, ini atributnya kalau dilihat sekilas memang agak mirip ya. Betul. Kita lihat atributnya serba putih, ada bendera FPI meskipun mereka mengatasnamakan bukan FPI saja, tapi Front Persaudaraan Islam Reborn. Jadi ada dua kata di sana yang disematkan, mereka menggelar aksi di Patung Kuda, dan yang menjadi pertanyaan kenapa dari DPP FPI Petamburan menyangkal ini, karena mereka menganggap ini merupakan sebuah masa yang bisa dikatakan banyak sekali kejanggalan, karena dari FPI Petamburan tidak pernah sama sekali untuk mendukung siapapun itu dalam ajang Pilpres 2024 mendatang. Iya, ada berbagai foto-foto yang kemudian menunjukkan kejanggalan, di mana hal ini juga disampaikan oleh Front Persaudaraan Islam. Kalau kita lihat ada surat bantahannya, kita simak terlebih dahulu, kita hadirkan juga di layar kaca pemirsa bahwa surat bantahan dari Front Persaudaraan Islam ini, kita kalau melihat di situ jelas sekali ya pernyataan detail demi detail. Kita dengarkan satu persatu, ini dia pernyataannya. DPP Front Persaudaraan Islam menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Bahwa Front Persaudaraan Islam dari tingkat pusat sampai ranting tidak pernah mengundang, menggerakkan, dan melakukan aksi dengan tema apapun pada Senin 6 Juni 2022. Sehingga bila ada yang melakukan aksi mengatasnamakan Front Persaudaraan Islam, maka dapat dipastikan adalah aksi fiktif dan palsu. Ya, sudah dipastikan bahwa FPI Pusat tidak terafiliasi, bahwa surat ajukan deklarasi juga dipastikan hoax. Lantas siapa yang bisa mengumpulkan massa sebanyak itu? Apakah memang betul mereka hanya mengatasnamakan FPI Reborn tanpa sangkut paut sama sekali dengan DPP FPI di Petamburan? Menggerakkan massa jelas butuh yang namanya modal operasional, modal uang, agar paling tidak atribut-atributnya disiapkan secara rapi. Ya, dan juga banyak mempertanyakan bagaimana dengan izin dan mengapa hal ini bisa tergelar begitu ya, bisa terjadi begitu ramai juga masanya. Kita akan cari tahu hal ini. Kita sudah hadirkan sejumlah narasumber pemirsa. Kita langsung sapa saja, sudah hadir bersama kami di studio Catatan Demokrasi. Ada Husin Syihab, mantan Ketua Cyber Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sampingnya juga sudah ada nih Mas Islah Bahrawi, Direktur Jaringan Islam Moderat. Assalamualaikum Mas Islah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaringan Moderasi Indonesia. Jaringan Moderasi Indonesia. Baik, mohon maaf Mas Islah, kami juga menghadirkan. Assalamualaikum. Selamat malam Mas Mustafa Nahrawardaya, politisi Partai Umat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Bang Novel Bamukmin, Wasekjen PA 212. Assalamualaikum, selamat malam. Bang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Novel, langsung saja ditanggapi. FPI Reborn pada tanggal 6 Juni kemarin, apakah itu tidak ada sangkut pautnya dengan FPI? Atau sebenarnya ada FPI di dalam situ? Mengapa FPI membantah dari surat pernyataan yang tadi tertulis itu? Jadi apa yang kita dalamin, karena memang masih satu komponen ya, elemen 212. Jadi kita tahu ya data satu per satu, elemen-elemen 212 mana yang asli dan mana juga ada yang palsu. Begitu juga sempat juga ada PA 212 tandingan. Mungkin hari ini dibikin FPI tandingan. Nah, berkenan dengan ini ada dua yang saya mengalami sendiri. Kalau tadi sudah dijelaskan sikap FPI dari Front Persaudaraan Islam di Petamburan 3, tidak ada sangkut pautnya sampai saat ini kita untuk keterkaitannya dengan politik yang eskalasinya sampai saat ini kita melihat meninggi. Itu tidak ada dukung-mendukung, bahkan bukan FPI saja, elemen 212 dimanapun saat ini netral sampai nanti penentuan daripada Istimewa Ulama kemana arahnya kita. Nah, sebelum itu sudah memang tersebar luas selebaran. Yang tadi dicoret hoak itu, ini mengagetkan kita. Pikir saya ini hanya selebaran. Ini kan biasa dibikin selebaran-selebaran begitu. Ternyata di luar dugaan saya
ada aksi ternyata, betul-betul ada aksi. Dan itu berjalan kita lihat, mohon maaf ya, itu dikawal. Sementara apa yang kita lakukan saat ini dan FPI saat ini, Front Persaudaraan Islam yang asli itu sudah terdaftar di Kemenkumham. Yang mengawal siapa Bang Novel? Kenapa? Yang mengawal aksi ini siapa menurut Anda? Maka ini kan kita lagi selidikin. Kita sudah dapat data, nanti kita akan sampaikan laporan kepolisian untuk bisa ditindaklanjuti. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti karena saya yakin FPI palsu ini nggak terdaftar karena begitu dibikin sangat mendadak. Nah, ada juga memang aksi-aksi ini kita melihat ada dua kemungkinan. Yang memang saat ini kita melihat ada pengalihan-pengalihan isu yang sangat penting. Masalah migor yang belum turun, masalah utang yang tambah membengkak, begitu juga ekonomi bertambah sulit. Itu satu. Yang kedua, ini ada pabrikasi oleh oknum-oknum yang memang sudah tersedia anggarannya, harus ada yang namanya aksi-aksi. Saya pernah ditawari, saya dijebak ke suatu restoran, ada beberapa orang, pikiran saya ada kebutuhan penting apa, ternyata ditawari untuk membuat aksi atau membuat demo. Fantastis, minimal dia akan sediakan dana itu 1 miliar. Saya ingat masih ada di daerah Bilangan di Mampang Perapatan. Jadi dugaan Anda artinya ini ada yang memang mendesain aksi ini? Jadi memang ada yang memang sesuai kebutuhan untuk menutupi atau membelanjakan anggaran, ada satu. Yang kedua memang kita ada aktor intelektual. Untuk kita melihat narasi-narasi ini digiring kepada pergerakan-pergerakan yaitu Islam untuk ada upaya-upaya adu domba dan mungkin ada proyek-proyek narasi Islamofobia. Yang ketika ormas-ormas ini yang memang sudah berkiprah begitu di negara Indonesia dengan prestasi yang begitu luar biasa, ada yang memang dianggap ini bertentangan dengan kepentingan penguasa, kepentingan pemodal, kepentingan oligarki. Jadi ada dua kemungkinan itu yang kita melihat saat ini. Nah, kita minta untuk lebih jelasnya harus dibongkar, diusut siapa yang di belakang. Kita sudah punya data. Memang di suatu daerah itu ada suatu daerah yang memang tempat ini adalah biasa demo-demo bayaran. Mau yang pro pemerintah, mau yang kontra pemerintah, ada memang masa-masa seperti itu. Kenapa kemudian tidak dibuka di bawah saja ke polisi? Kenapa? Makanya kita akan kumpulin data, nanti kita akan laporkan ke polisi gitu. Dan orangnya, dan kita melihat juga ada indikasi mobilnya sudah terlacak oleh kita. Bang Novel, menarik ketika Bang Novel mengatakan sudah memegang selembaran ini sebelum aksi itu terjadi. Betul. Ini kan jelas merusak citra FPI yang sebenarnya, DPP FPI Petamburan. Mengapa tidak FPI halau terlebih dahulu sebelum aksi ini terjadi? Karena kesannya kan ini dibiarkan, kemudian ramai, FPI yang kena batunya juga. Jadi saya menyaksikan sendiri, saya dapat sendiri itu, udah saya bantah di media-media bahwa ini tidak ada kita pernah untuk melakukan aksi, turun ke lapangan, nggak pernah ada. Apalagi urusan mendukung, urusan kepentingan politik itu tidak ada. Satu kita orang sudah pun bantah. Anda tidak kenal. Kenapa? Masa yang Satu orang pun saya tidak kenal. Kita nggak pernah kenal orang-orang ini satu pun. Tapi kan sudah ada klarifikasi dari Kiai Haji Khairul Anam bahwa ternyata memang ada yang memang sudah biasa, ada juga yang dijemput karena dari lingkungan itu ada yang dari Ciawi, disediakan kendaraan, begitu juga ada yang dari Matraman, kemudian juga ada daerah sekitar Senen gitu. Jadi memang kondisi-kondisi ini memang itu sengaja diciptakan. Yang pasti tujuannya apa kita nggak tahu, yang pasti yang dirugikan adalah nama baik FPI. Oke, itu Bang aja. Hussein, kalau begitu artinya paling tidak ini memang sudah diskenariokan ada oknum yang membiayai aksi ini dan memang ini disebut FPI palsu. Ya, kalau saya lihat yang namanya demo itu kan memang diskenariokan ya. Maksudnya untuk memberikan dukungan, mau itu demo, mau itu memberikan dukungan, itu kan semuanya ada skenarionya. Ada orang di balik yang menggerakkan massa itu. Nah, maksud saya sebetulnya FPI nih, mau yang asli, mau yang palsu, sebetulnya mau mendukung Anies apa enggak gitu loh. Nah, itu pertanyaan saya. Terus kalau mereka itu bagian dari simpatisan FPI dan tidak dianggap sama wasekjennya, artinya di PA 212 itu kan bagian dari mereka juga. Tadi kan sudah disebutkan tidak mengenal satu pun. Ya oke.
kan nggak semuanya dari 2 juta, 7 juta yang kemarin PA 212 itu datang yang katanya 7 juta kan nggak mungkin semuanya dikenal sama Bapak sama Bang Novel. Ya, Bang Novel kan nggak semuanya dikenal, nggak semua tahu gitu loh. Kalau itu ternyata simpatisan dengan rela bawa fotonya HRS dengan menyatakan bahwa dirinya itu bagian dari FPI turun mendukung Anies, kenapa itu mau dipungkirin di depan publik, kenapa nggak iyain aja kan? Menurut Bang Hussein ini murni massa yang memang mendukung Anies, simpatisan atau bayaran? Nah, kalau masalah bayaran atau ininya saya nggak mau terlalu masuk ke sana, walaupun ya ada kemungkinan itu bisa jadi bayaran. Maksud saya simpatisan mendukung Anies jadi presiden untuk 2024, Ganjaris aja sudah deklarasi bahkan, udah menunjukkan gitu loh. Nah sementara dari PA 212 urusan sama Anies itu kan selalu melekat memang dari dulu, zaman dari Anies mau mencalonkan jadi gubernur, sekarang pun bahkan urusan Formula E selalu masih bersama Anies hubungannya. Nah kemudian ada sekarang dukungan terus dibantah, enggak itu bukan dari kita. Itu kan enggak logis gitu loh menurut saya. Kalau gitu kita klarifikasi langsung saja, Bang Novel. Tadi dari awal sudah saya sampaikan, eskalasi politik yang begitu tinggi kita harus punya sikap. Nah sikap kita saat ini netral, karena politiknya pragmatis. Ada kemungkinan nanti dukung-mendukung ini kalau dilaksanakan sekarang, karena masih berubah-berubah. Mungkin ada yang nggak sejalan dengan kita. Akhirnya kita melepaskan diri dari kepentingan politik, nggak dukung siapapun. Nanti setelah mungkin ada ketetapan calon-calon presiden atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan oleh KPU, baru kita menentukan sikap. Bang Novel, pasti ada sikap politik, apakah bentuk deklarasi dukungan ke Anies ini merugikan FPI? Kenapa? Apakah sangat merugikan FPI meskipun mereka sudah secara terbuka jadi kita melihat Anies? Ini FPI ditarik-tarik kepentingan politik, ya kan? Ini sangat merugikan buat kita karena kita belum pernah punya sikap seperti itu. Nanti kalau kita ditarik-tarik untuk satu kepentingan politik, ini jadi merupakan blunder buat kita gitu. Nah, kita menjaga saat ini netralitas kita, dan ini udah jauh-jauh hari sebelum ada kejadian begini baru kita buat pernyataan bahwa kita netral. Jauh-jauh hari kita sudah bikin melihat mulai ada gejala-gejala capres dan pencawapresan ini mulai luar biasa rame. Di situ kita sudah mulai jaga jarak. Dugaan Anda tujuannya untuk apa? Kenapa? Dugaan Anda tujuannya jadi untuk apa? Jadi kita melihat ini Reborn ada FPI mau distigmakan dengan bahwa FPI ini punya kepentingan politik saat ini. Padahal itu kita terlepas diri dari kepentingan politik apapun saat ini. Oke, gitu. Ini menarik untuk kita lanjutkan. Kita tahan dulu boleh ya Bang Hussein ya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Catatan Demokrasi kembali untuk Anda sesaat lagi. Ya pemirsa, Anda kembali di Catatan Demokrasi. Tapi sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita, ini kita lihat terlebih dahulu ada beberapa kemudian kejanggalan-kejanggalan dari aksi yang mengatasnamakan Front Persaudaraan Islam kemarin muncul juga terkuak di sejumlah media sosial. Kita tayangkan salah satunya, ini ada Kiai Khairul Anam yang juga menjadi peserta aksi FPI Reborn yang berlangsung pada 6 Juni kemarin. Kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Al-Fakir Kiai Haji Khairul Anam meminta maaf kepada Front Persaudaraan Islam. Dengan malam ini, hari ini saya menyatakan pertama, kronologis yang sesungguhnya malam saya ditelepon oleh Bapak Edi jam 9.00 disuruh baca doa atau berdoa di Monas. Pagi-pagi saya mengajak kepada jamaah dan santri mengajak ke Monas. Saya berangkat jam 7 dari lokasi langsung menuju ke lokasi ke Monas. Selesai sampai ke lokasi, maka saya merasa kaget di lokasi. Kekagetan saya sampai di lokasi tersebut, di mobil
komando. Ada yang membagi-bagikan bendera FPI. Sementara saya tidak melihat pengurus tokoh besar FPI atau Front Persaudaraan Islam yang berada di lokasi tersebut. Saya merasa tertipu dan dibohongi dan diperalat oleh orang tersebut. Selesai acara tersebut, maka para jamaah selesai jam 11.30, maka kami pulang dan jamaah selesai lokasi di Pulbis, maka Bapak Edi mengasihkan uang tiap jamaah, tiap orang dikasih 150.000. Boleh ditanggapi terlebih dahulu sebelum ke Bang Hussein. Kenal tidak dengan Kiai Khairul Anam yang merasa juga diperalat, dibohongi, ternyata tidak ada sama sekali siapapun yang terkait dari FPI Petamburan. Jadi jelas malam hari ini sudah terungkap, saya nggak pernah kenal dengan Khairul Anam dan Khairul Anam juga nggak pernah kenal saya. Jadi memang sudah dikondisikan ada orang yang memang sudah terlacak. Yang namanya Edi ini kita sudah punya datanya. Namun data itu akan kita ungkap. Siapa lagi itu Bang? Kenapa? Siapa lagi itu? Ini ada orang, ada oknum ormas juga, ada oknum partai juga. Yang memang kita melihat ada benang merah, mobil yang dipakai itu biasa dipakai oleh satu partai. Yang kemarin belum lama aksi. Jadi ada orang kita ya, badan investigasi untuk mengikuti kemana arahnya. Ternyata nomor platnya kita dapat dan itu mobilnya kita bongkar data-data yang ada dan mengarah kepada memang sepertinya ingin pembusukan terhadap nama-nama FPI. Yang FPI ini berjuang selalu mau dikaitkan dengan politik, kepentingan politik. Padahal kita nggak pernah ada kepentingan politik. Nah saat ini mereka ingin giring bahwa FPI punya kepentingan politik. Walaupun saya jelaskan mereka nggak pernah ada yang di sini menamakan FPI Reborn. Saya nggak jelas itu. Siapa yang menamakan FPI Reborn itu nggak jelas. Karena sampai saat ini yang orang kelompok ini nggak pernah menamakan FPI Reborn. Tapi itu pasti sudah dipastikan bukan FPI. Dari kop surat yang pertama saja lambangnya sudah beda. Lambangnya sudah beda. Kemudian juga ini Fahril ini siapa gitu. Itu kita nggak tahu. Kita lagi selidiki dari semalam tahu-tahu hadir sudah ada wujudnya berbentuk itu aksi massa yang janggal yang begitu diawasi, begitu dijaga, yang begitu dikawal. Bang Hussein, FPI tidak punya kepentingan politik sama sekali tadi, kata Bang Novel. Ya, kalau saya melihat, saya nggak percaya sama Bang Novel. Jujur, saya nggak pernah percaya sama dia. Kenapa? Pertama, dia bilang nggak kenal sama Kiai Khairul Anwar itu. Tadi dia cerita di season sebelumnya, saya tahu Khairul Anwar itu. Khairul Anam? Enggak, Khairul Anam yang tadi. Saya nggak kenal dan beliau nggak kenal pasti. Oke, sekarang. Karena saya nggak pernah ketemu, nggak mungkin kenal. Nggak mungkin. Sekarang bilang nggak kenal. Nanti. Nggak apa-apa. Sekarang bilang nggak kenal. Tapi yang jelas Khairul Anam ini dipanggil untuk hadir ke acara pimpin doa di sana. Artinya dia itu hadir atas undangan. Yang mana undangan itu kalau bukan orang kenal, bukan orang FPI, nggak bakalan dia datang dengan pimpinan untuk tujuannya pimpin doa itu. Anda tahu dari mana? Mengenal juga Kiai Khairul Anam ini? Sekarang dia bilang di dalam klarifikasinya dia bilang bahwa saya dipanggil, diundang sama Edi. Edi. Nah, Edi itu. Stop dulu. Edi ini kita nggak tahu sosoknya siapa, tapi dengan dia mengundang Kiai Khairul Anam ke acara FPI, berarti kan sama-sama tahu sebetulnya siapa Edi, siapa Khairul Anam. Sekarang disangkal sama bukan disangkal, ini kenyataan fakta. Nah, saya nggak tahu. Semua fakta-fakta bisa diputar balik juga fakta. Makanya kita akan selidiki. Makanya saya bilang, maka kita perlu cek lapangan, kita udah cek and recheck semua, kita udah punya data. Saya malah justru khawatir dengan adanya FPI dukung Anies 2024, justru dia ini mau mencari legitimasi bahwa FPI ini masih diterima di masyarakat. Apa itu untungnya intinya untuk FPI? Ya sekarang FPI kan udah dibubarin, udah nggak diperpanjang lagi izinnya. Dengan dia muncul di permukaan mencari
legitimasi ini kan dari FPI masyarakat. yang berbeda. Muncul siapa ini Whatever, mau berbeda, mau enggak, intinya Maka harus FPI, selidiki. namanya FPI. Mau itu simpatisan, tetap ya FPI gitu loh. Baik, kita langsung ke Mas Islam melihat bagaimana fenomena pada 6 Juni kemarin ketika FPI Reborn. Mas Islah, apakah Anda juga mengetahui lebih jelas kenapa ada aksi yang dikaitkan dengan deklarasi kejanggalan juga nggak, Mas terhadap Islah? Anies Baswedan? Ada kejanggalan nggak, Mas Islah? Terima kasih. Saya sih sebenarnya ini ya, saya dari tadi itu diem melihat tektokannya antara Novel sama Hussein. Ini dan melihat kejadian-kejadian sebelumnya, tayangan-tayangan sebelumnya. Saya tuh nggak bisa ngomong begini loh. Ini adalah efek-efek in whole package dari sebuah yang namanya perilaku-perilaku politik yang bernama politisasi agama. Ini adalah buahnya. Buah dari politisasi agama itu akhirnya menciptakan yang kejadian-kejadian seperti ini, dagelan-dagelan seperti ini. Ini dagelan, artinya ini manusia, umat yang beragama. Saya tidak berbicara soal Islam, kita berbicara secara umum. Penganut agama ini akhirnya menjadi political toys. Hanya menjadi mainan-mainan politik yang dibenturkan satu sama lain. Kenapa? Ketika umat beragama ini dikenalkan dengan ambisi-ambisi politik, maka semua apa tingkah lakunya itu akan menyeret paksa semua berbagai konspirasi, berbagai gerakan-gerakan yang mengatasnamakan keilahian. Artinya Anda juga meyakini bahwa ini disengaja untuk menggiring sebuah isu? Ini adalah bagian dari satu agitasi, membentur-benturkan umat beragama, dan ini bukan kejadian hanya hari ini kejadian berabad-abad. Sudah lama umat beragama ini selalu dibentur-benturkan, karena ketika umat beragama ini bertemu dengan kepentingan politik, dia bukan hanya terpecah belah dengan yang seagama. Dia juga dia akan terpecah belah dengan yang berbeda agama. Bahkan dia akan terpecah belah dengan siapapun yang satu aliran dalam beragama. Satu tafsir beragama, satu mazhab dalam beragama bisa terpecah belah gara-gara politik. Ada hubungannya juga dengan konvoy yang terjadi beberapa waktu lalu di Sama, sejumlah itu daerah. persoalan khilafatul muslimin segala macam ini adalah soal dagelan-dagelan politik. Ketika umat beragama dikenalkan dengan ambisi politik, maka akhirnya dia merasa supremasis. Perasaan-perasaan supremasis seperti inilah yang membuat manusia itu bodoh dan memanfaatkan kebodohan umat. Ini kan semua buah-buah ini. Ada konspirasi lah, ada yang dikerahkan lah, ada yang dibayar lah. Ini loh buahnya. Umat Islam termasuk umat beragama lain selalu dibentur-benturkan, dijadikan mainan politik hari ini yang terjadi di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia. Tadi juru bicara kepresidenan Modi di India yang menghina agama Islam, itu juga bagian dari political toy. Kalau kita mau bicara radikalisme, di India radikalnya itu Hindu, di Indonesia itu Islam, di Burma juga penganut Buddha. Ini adalah kejadian-kejadian dunia global hari ini yang sangat renyah dan sangat seksi menggunakan narasi-narasi agama dengan dalam kata berpolitik. lain, Mas Islam mau menegaskan bahwa Khilafatul Muslimin, kemudian FPI Reborn, mereka ini digerakkan oleh politik untuk kepentingan tertentu. Bukan untuk kepentingan politik tertentu. Manusia kemudian dengan cita-cita politik yang utopis, seolah-olah begini, kalau agama kamu ingin jaya, maka kamu harus berjaya dalam politik. Inilah kemudian yang melahirkan kekerasan-kekerasan, melahirkan caci maki, kebencian antar sesama umat manusia. Gini loh, dalam Islam itu bisa berjaya karena ilmu pengetahuan. Karena politik, kemudian Islam itu memusuhi satu sama lain. Ini karena politisasi agama. Kalau kita mau tahu, Sunni dan Syiah bermusuhan 1400 tahun hingga hari ini. Semuanya diawali dari politik. Jadi ini semuanya adalah urusannya agama, bukan politik? Orang-orang penganut agama hari ini dijejali dengan mimpi-mimpi politik. Supaya apa? Supaya terpecah belah. Bang Mustafa, Anda sepakat begitu mudahnya kita diperalat dengan landasan agama untuk kepentingan politik tadi salah satunya? Ketika PKI membunuh jenderal-jenderal, mereka membunuh para kiai, itu didorong oleh agama atau bukan agama? Yang pertama ya. Atau tadi teorinya beliau itu, ya agama itu kesan saya ya, kayak sepertinya agama itu mendorong kekerasan, meskipun dengan bahasa perilaku. Beliau saya simpulkan sepertinya agama itu jijik. Kesimpulan saya, bisa salah bisa benar. Jadi kayak jangan dipotong dulu aja, jangan potong dulu. Jangan potong dulu. Ya, kendalikan diri ya. Kendalikan diri. Jangan makan daging-dagingan yang mengandung emosi. Jadi kalau disebut politisasi agama, lalu pemerintah melarang enggak berpolitik dengan memberikan partai berlandaskan agama atau berbasis agama? Kan enggak dilarang. Berarti omongan dia 0-0.
kosong plong, nggak bermanfaat sama sekali. Karena partai agama boleh berdiri di sini. Mau istilahnya mempolitisasi atau apa, memang selain politisasi agama apa yang nggak boleh? Pertanyaan saya ya. Selain politisasi agama, apa yang dilarang? Ini kan kalau bisa jawab tak kasih 50 miliar ya, virtual. Sekarang semua orang, nah kalau Mas Islah saya yakin ada misi tertentu ya. Kenapa selalu mengatakan politisasi agama itu busuk itu, seolah agama itu nggak bermanfaat sama sekali. Sekarang kalau orang nggak beragama, mohon maaf, di Twitter beliau tertulis Islam liberal ya, di Twitter beliau, dia malah lupa, Twitter saya mana gitu. Tapi saya ini saya tiap hari lihat Twitter, Islam liberal lah. Sekarang politisasi liberal boleh nggak? Politisasi liberal. Kenapa hanya Islam saja ini persoalkan? Oke, yang pertama ya, jangan potong dulu. Oke, ini garis besarnya. Dicatat dulu, catat. Catatnya nggak apa-apa. Tapi jangan menyerang secara personal juga ya. Jangan, nggak boleh juga. Jangan boleh juga. Jadi ini agama harus clear, karena misalkan partai umat nih, ya landasnya Islam. Al-Quran ke hadis, nggak ada yang larang, diperbolehkan, sekarang malah Kumham boleh, kasih surat, boleh berdiri. Jadi nggak ada masalah. Politis agama istilahnya apa lek? Nggak ada lagi, nggak masalah. Yang pertama itu soal garis besarnya. Yang kedua, politik itu sangat rumit. Jadi kalau hidup kita hanya dikungkung oleh tadi yang dimaksud sangat benci agama dari awal, dari dasarnya. Mungkin orang yang benci agama itu dari anak-anak itu hidupnya udah salah. Ini kan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Loh, kan nggak nuduh orang toh. Kita kembali ke kasus, bukan ke personal. saya. Oke, kalau gitu kembali ke FPI ya. Jadi FPI itu, nanti saya balas kamu. Ini saya kasih tahu nih. Oke. Baik, tahu Bapak ya? tenang, Kita di sini jangan gunakan emosi. etika, ya? Sebenarnya, kita kembali ke kasus, bukan menyerang personal. Oh, Mas Mustafa dilanjutkan. Dari tadi personal. Jadi Ya, kalau FPI ini kita saya kasih tahu lagi nih. ya. FPI ini sudah dari awal, sudah ada pemain musik tanda petik. Lihat ya, sudah ada namanya siapa nih? Fahril. Yang ngirim surat. Panggil aja Fahril. Betul nggak dia menduplikasi FPI? Sekarang apa yang nggak bisa duplikasi? Tentara palsu ada, polisi palsu ada, agama palsu ada semua. Ya, jadi nggak ada yang nggak bisa ditolak. FPI juga paling gampang. Jadi FPI atau semua organisasi yang dilekatkan dengan radikalisme itu paling gampang difitnah. Jadi gini, kalau dia ngomong nggak ngakui, dia bilang saya nggak percaya. Kalau dia bilang membantah, dia itu bisa takiyah. Kan begitu. Apalagi terorisme, walaupun pernah penjahat kok dipercaya. Selalu suka ngomong gitu. Padahal itu adalah pengakuan-pengakuan yang di bawah sumpah kalau di pengadilan. Apalagi dia cuma ngomong di sini. Saya nggak percaya sama dia, ya silakan aja. Ini disebut apa? Kalau ada duplikasi FPI, duplikasi apa lagi? Duplikasi apa lagi yang banyak itu? Kelompok-kelompok 212, 411, itu semua duplikasi. Namanya false flag operation. Jadi memang ada istilah itu dan ada sejarahnya. Orang minjam nama dia untuk menghancurkan dia. Tadi pertanyaannya kok kenapa ngatasnamakan FPI dukung Anies? Apa Anies gak dirugikan untuk saat ini? Wong partai umat aja belum dukung seseorang kok masih kriteria, apalagi FPI yang bukan partai politik. Jadi ini ada tujuannya. Dan pengakuan saudara Khairul Anam Kiai tadi, ini bagian saya cek semuanya ada. Jadi saya cek pengakuan Khairul Anam itu, semuanya betul. Ya, misalkan dia dikontak oleh Edi. Edi ada orangnya, buktinya ada. Mukanya ada di internet banyak, bahkan ketika kita cek di Truecaller, itu semua pekerjaannya tertulis itu. Karena orang menamai di handphonenya itu dengan nama sesuatu yang pernah bekerja sama dengan dia. Mas Mustafa menangkap ada alur yang menggerakkan massa ini. Bahkan ketika saya cek ke pemuda Pancasila, ini, karena di situ ada tulis Dansat Koti Ciawi. Itu saya cek langsung ke salah satu ketua namanya Mbak Sarimaya SMSI. Itu ketua pembinaan PP Pemuda Pancasila dan itu terbukti betul memang dia di sana tapi sudah hilang tahun 2020. Ada dalang di balik itu. Ada dalang di balik. Gini, saya mau jawab. Saya sebenarnya tidak mau membahas FPI Reborn ini karena saya memang tidak menguasai persoalan. Kenapa saya ingin membawa ke arah politisasi agama? Dia tersinggung karena dia pelakunya. Pelaku politisasi agama ini kental. Diizinkan oleh pemerintah. Udah memang diizinkan, itulah baiknya demokrasi. Itulah baiknya demokrasi. Demokrasi memberi kebebasan. Lu memang boleh. Tapi begini loh. Partai agama. Udah, bentar Sin. Ya gini loh. Boleh nyala enggak? Boleh nyala enggak? Kita beri kesempatan dulu ya. Kamu bicara, saya diam. Mas Mustafa, sebentar, satu kalimat. Silakan, Mas Islah, dilanjutkan 1-2 kalimat. Jangan marah. Kita masih banyak segmennya. Saya itu nggak marah gini loh. Kalau mau nyerang personal, Anda pernah dideportasi dari Suriah. Saya tahu betul. Anda berangkat bersama Hilal Ahmar Society.
Kita selesaikan terlebih dahulu. Kok jangan nyapra kaget lah, saya pegang kok datanya. Oke, jangan menyerang personal. Kalau soal makanya jangan nyerang personal. Kita adu kita adu ilmu. Langsung saja Mas Islah. Jadi gini, mohon maaf. Kita tahan dulu. Begini loh. Mas Mustafa, silahkan. Politisasi agama itu telah memporak-porandakan sejarah agama-agama. Di dalam Islam, saling bunuh sesama Islam, saling perang sesama Islam itu terjadi. Perang Jamal, perang Siffin dan sebagainya. Pembunuhan Sayyidina Utsman, pembunuhan Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Itu terjadi karena politik. Di dalam Kristen juga terjadi pasca Westphalia Agreement. Juga saling bunuh sesama orang Kristen. Juga dengan orang-orang Hindu, orang Buddha. Semua sejarah agama-agama itu ketika bersentuhan dan politik, maka semua kejahatannya itu diseret paksa ke dalam konsep-konsep ketuhanan. Saya mau berbicara secara akademis dengan Anda kalau itu Anda mampu. Ya. Anda jangan bayar saya 50 miliar. Kalau Anda punya 50 miliar Anda sudah nyapres itu. Baik, Bapak-bapak, kita tidak menjelekkan secara personal. Diskusi kita lanjutkan sesaat lagi. Kita dinginkan terlebih dahulu suasananya. Mas Islah, Mas Mustafa Nara, jangan gunakan emosi. Sekali lagi kita adu gagasan, adu pemikiran hanya di catatan demokrasi pemirsa. Ternyata yang menjadi fenomena bukan hanya FPI Reborn, Maria, tapi juga ada Khilafatul Muslimin. Kedua ini menjadi sorotan karena konvoynya dianggap bertentangan dengan ideologi. Ya, itu yang tadi juga dijelaskan. Mungkin bisa dijelaskan lagi poin-poinnya, Mas Islah. Tadi kita belum dengar secara utuh. Jadi begini ya, orang-orang yang beragama hari ini memang diberi mimpi-mimpi utopis seolah-olah harus menjadi supremasis. Ini yang harus kita rasakan. Gerakan-gerakan agama yang berbasis kekerasan hari ini muncul karena pemikiran-pemikiran supremasis. Bahwa dengan menguasai politik, orang akan menjayakan agamanya. Ini memang sengaja dijejalkan oleh negara-negara barat kepada orang-orang Islam hari ini. Supaya orang Islam ini betul-betul terpecah belah. Harusnya kan hal ini sudah bisa dibaca dong oleh pemerintah kita. Loh, memang sudah bisa dibaca. Seperti Khilafatul Muslimin misalnya. Undang-undang kita ini memang tidak menyediakan undang-undang preemptive strike. Yang tidak bisa melarang pemikiran. Tidak bisa melarang dakwah, apapun pemikirannya. Tapi undang-undang kita ini masih berbasis preventive strike. Ketika dia sudah melakukan eskalasi pergerakan makar misalnya, baru bisa dilakukan. Ada pembuktian materialnya. Baru bisa itu dilakukan penegakan hukum. Tapi yang kami baca ini berdiri dari tahun 1997. Itu dia makanya artinya. Begitu lamanya eksistensinya di Indonesia. Betul. Nah, dia ini sebenarnya melakukan eskalasi nanti di tahun 2024 ini menjelang 1 abad keruntuhan Khalifah Utsmani. Terakhir Khalifah Utsmaniyah itu runtuh 1924 di bawah Sultan Abdul Majid II. 100 tahunnya nanti 2024. Apa yang akan terjadi? Di situ nanti mereka ini terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan bahwa dalam setiap 100 tahun ada hadis sahih yang mengatakan bahwa dalam setiap 100 tahun akan muncul mujaddid, pembaharu dalam Islam. Salah satu mujaddid itu adalah Imam Syafi'i misalnya. Ini kan mereka ini mensalahartikan bahwa mujaddid itu seolah-olah penguasaan politik. Nah, Khilafatul Muslimin ini membangun eskalasi itu untuk 2024. Gerakan-gerakan semacam ini dilalahnya bertemu dengan agenda pemilu kita. Gerakan ini bisa berkembang karena ada sosok di baliknya atau mereka memang menyebar dengan sendirinya seperti itu? Ini persoalan ideologis, Mas Andrew. Persoalan ideologis seperti inilah yang meracuni orang-orang beragama terutama dalam hal ini Islam di berbagai belahan dunia, di Somalia, di Nigeria, di Sudan, di Suriah dan berbagai negara termasuk di Pakistan dan juga di India, di Jammu Kashmir, semua teracuni oleh berbagai agitasi-agitasi politik seolah-olah kalau orang Islam itu harus berkenalan dengan politik supaya Islamnya jaya, lalu kemudian dia saling benci satu sama lain. Meskipun ini satu keimanan, ini kan sebenarnya konsep-konsep pecah belah seperti yang terjadi pada zaman Bani Umayyah, Khulafaur Rasyidin, ketika muncul berbagai perang-perang di antara dua kekhalifahan ini. Nah, ini kemudian dibawa paksa ke sini hari ini, berusaha ditimbulkan kembali oleh berbagai kekuatan-kekuatan terutama negara barat supaya Islam ini tidak solid. Ini yang harus kita sadari. Mas Mustafa, tanggapannya? Santai aja. Jadi kalau saya ini berbicara tidak dilandasi dengan kebencian. Jadi kacamata saya bukan kacamata kebencian. Jadi santai. Ini kelompok yang ada di Lampung ini kan sudah lama berkantor di situ, bahkan masjidnya gede banget. Setiap Jumat penuh, bahkan plat namanya itu tertulis tadi barusan saya suruh motret namanya Khilafatul Muslimin kantor pusat.
Ada masjidnya di situ dipampang nama besar, ada nomor handphone 2, sampai papan nama yang gede banget itu sampai berkarat-karatan, berarti sudah lama banget itu. Apalagi saya yakin sekali, BIN, polisi sudah tahu siapa yang ada, yang mengelola masjid itu, siapa yang berada di sana. Kenapa juga baru sekarang, kenapa juga ini mengagetkan, coba bayangin. Ketika dunia membenci khilafah, ketika Indonesia anti khilafah, tidak menyukai khilafah, tiba-tiba di jalanan berkonvoi, beberapa motor berseragam dengan tulisan sangat menohok, saatnya bangkitnya khilafah, bla bla bla. Saya nggak bilang janggal, ini piaraan siapa? Ini pertanyaan saya nih, piaraan siapa? Kok bisa-bisanya di tengah-tengah kebencian kepada mereka, tiba-tiba dia muncul, berkonvoi, pamer khilafah Islamiyah. Nah, yang dibenci sebenarnya kalimatnya atau substansinya. Karena begini, lihat di websitenya Ahmadiyah. Dia juga menerapkan khilafah juga. Bedanya Ahmadiyah itu mengatakan dalam konsep khilafahnya itu, katanya khilafah sesuai pandangan Islam itu, khilafah yang dia bukan kaitan dengan politik seperti yang narasumber siapa tadi namanya lupa? Mas Islah. Islah Bahrawi. Mas Mustafa, begini, kenapa kemudian Anda menyebut bahwa ada dugaan ini kemudian dipelihara oleh sebagian oknum? Apa datanya? Ini berkaitan dengan tadi fabrikasi. Sudah banyak buku yang menjelaskan itu. Tapi saya jelaskan sedikit di sini. Di sini itu aneh-aneh, ya. Ketika orang berkeliling seperti itu, orang sebenarnya sudah curiga. Ini yang membiayai siapa? Termasuk yang kelompok FPI Reborn itu. Tidak mungkin dia mengeluarkan dana sendiri dengan menyewa bus, ya, menyaksi uang 150 per orang. Tidak mungkin si Edi Mulia, namanya aslinya saya KTP yang saya dapat. Tidak mungkin Edi punya uang sebanyak itu, pasti ada di atasnya lagi. Ini pemain-pemain musik tanda petik. Jadi tidak masuk akal kalau mereka bergerak berdasarkan ideologi, berdasarkan keyakinannya. Loh, kalau di Jakarta kayaknya nggak masuk akal. Ya, apa di ibu kota loh ya. Kalau di Lampung nanti dulu ya, jangan dipotong, kebiasaan Anda jelek sekali. Jadi langsung poin ya. Ya, poin. Jadi kalau di Jakarta di ibu kota, ini kan epicentrumnya ya, epiworknya lah ya, Indonesia. Berani-beraninya dia muncul, kalau dia nggak didorong-dorong, disuruh-suruh atau dijamin oleh pihak tertentu, nggak mungkin jalan orang-orang ini. Nggak mungkin dengan keyakinan seperti itu. Apakah dia nggak melihat berita di luar bahwa di Indonesia itu khilafah sudah jadi musuh? Sampai situ dulu Mas poin, ditanggapi Mas Islah. Begini ya, ini kan asumsi-asumsi yang sebenarnya sah-sah saja orang melakukan asumsi, melakukan anasir-anasir dan sebagainya. Tapi ini kan sebenarnya tanpa dasar bahwa dia seolah-olah state actor itu selalu pihak antagonis gitu ya. Seolah-olah ini pasti dibuat, difabrikasi oleh orang-orang yang state actor supaya entah apa tujuannya. Padahal ini sebenarnya semua adalah penggunaan narasi-narasi agama untuk kepentingan-kepentingan politik. Ini semua terjadi dari situ, ini buahnya. Kalau rakyat ini cerdas karena tidak diracuni oleh berbagai pemikiran virus-virus seperti ini. Agama itu kalau dengan politik itu memang tidak boleh berpisah. Imam Ghazali sudah mengatakan ini berabad-abad lalu. Bahwa agama dan politik itu seperti saudara kembar. Ini Ihya Ulumuddin sudah ditulis seperti itu. Nah, agama seperti saudara kembar itu memang tidak boleh menghilangkan maqasid syariahnya. Ini tidak boleh terjadi. Nah, lalu apa kemudian? Karena ini saudara kembar tidak boleh saling menunggangi. Kalau kemudian orang-orang beragama ini harus punya representasi dalam kehidupan politik, itu iya. Bahkan Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah dengan konsep al-asobiyahnya jelas kok antara kesepakatan rakyat dengan pemimpin-pemimpin dengan rakyatnya ini jelas. The whole circle of state itu jelas. Bahkan itu dikutip oleh Adam Smith, dikutip oleh Karl Marx dan sebagainya. Ini pemikiran-pemikiran Islam yang luar biasa. Makanya saya bilang, hentikanlah semua politisasi agama ini. Mari majukan agama-agama kita termasuk terutama dalam Islam. Itu dengan ilmu pengetahuan. Karena kalau kita kemudian lebih diam. Ketika Islam itu lebih yang santun bapak-bapak, ya lebih memberikan motivasi politik sebagai alat supremasi, akhirnya kita akan melahirkan Said Qutb, kita melahirkan Muhammad Qutb, Ayman al-Zawahiri, Osama bin Laden, Abu Bakar al-Baghdadi. Ini semua adalah produk-produk politik. Tapi kita tidak lagi melahirkan Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Rushd, Imam Ghazali. Tidak lagi kita lahirkan sebagai kejayaan Islam. Ini loh yang terjadi hari ini. Ini adalah produk-produk dari berbagai narasi-narasi politik. Seolah-olah orang dengan kepentingan-kepentingan ambisi politiknya itu sudah mempunyai sertifikasi Tuhan untuk menghuni istana dan menghuni legislatif. Ini yang tidak boleh dilakukan. Kita minta respon dulu ya, singkat. Ya, nggak apa-apa.
Jadi agama itu sudah pasti Indonesia itu mayoritas pertama. Bahkan sila pertama ketuhanan, nyebut nama Tuhan di situ. Artinya kepentingan agama itu adalah dominan. Begitu juga Pancasila. Semua pejabat negara disumpah dengan Pancasila. Perkara dia melanggar sila Pancasila, ya ada hukum, punishment. Agama juga begitu. Misalkan saya nih di Partai Umat. Lalu ada orang mengatakan, kamu jangan politis agama. Saya tahu batasnya. Kalau dosa Allah yang menghukum. Udah ada tahu. Jadi kalau orang yang tidak beragama nggak paham itu. Jadi jangan salah yang memandang agama dari kacamata kebencian. Karena agama di Indonesia itu kepentingan tertinggi dalam Pancasila. Begitu kan Pancasila sebut tadi. Orang disumpah Pancasila ada yang korupsi, ya kan? Ada yang selingkuh, ada yang berbohong. Janji politik nggak pernah ditunaikan, kan bohong. Padahal disumpah dengan Al-Quran. Pertanyaannya sekarang, kepolisian sudah menangkap pemimpin tertinggi dari organisasi Khilafatul Muslimin yang ternyata rekam jejaknya memiliki status sebagai napi terpidana terorisme yang puluhan tahun lalu sudah terlibat pengeboman Candi Borobudur. Sesaat lagi akan kita bahas lebih dalam di catatan demokrasi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik, Mas Islah, melanjutkan yang tadi sebelum ke Mas Hussein tadi. Ya, soal Khilafatul Muslimin ya, saya memang sengaja mau ngomong ini sebenarnya saya datang ke sini. Kejadian yang paling awal itu adalah penangkapan di Polres Brebes. Ini saya terus terang memang sangat mengapresiasi sekali ya. Ini kemudian menjadi trigger. Nah, Polda Metro Jaya kemudian menangkap ketuanya, Abdul Qadir Hasan Baraja. Nah, kenapa sih kok kesannya telat begini? Karena memang begini loh, kalau kita melihat ya bahwa di negara ini kebaikan demokrasi dan kebaikan Pancasila ini adalah orang-orang ini tidak dihalangi untuk menyuarakan pemikirannya. Kalau kemudian HTI misalnya dibubarkan, itu kan materialnya. Tapi pemikirannya kan masih terus berjalan. Undang-undang kita, seperti yang saya katakan tadi, belum bisa merambah preemptive strike itu tadi. Makanya pemikiran itu masih terus diperbolehkan. Tapi ini kebaikan demokrasi. Jelas loh, Mas, itu pelangnya Khilafatul Muslimin. Sampai berkarat juga artinya sudah lama. Pemikiran khilafah itu sudah pasti bertentangan dalam Pancasila. Secara akar genealogis dan historik, tidak pernah ada dua khalifah dalam satu wilayah negara. Tidak pernah ada sistem politik yang lain dalam satu wilayah negara. Sistem syuro itu berlaku pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah bergeser ke Bani Umayyah, dia berubah menjadi mamlakah. Setelah bergeser ke Bani Abbasiyah, dia berubah menjadi Ahlul Halli wal Aqdi. Tidak pernah ada dua sistem politik dalam satu wilayah. Kecuali wilayahnya lain. Bani Umayyah itu menguasai Eropa, kekhalifahannya beda. Dan kemudian Bani Abbasiyah menguasai Baghdad dan sekitarnya di tanah Arab. Itu wilayahnya berbeda. Tapi kalau orang menyuarakan khilafah di Indonesia hari ini, maka dia dengan sendirinya pasti akan melawan Pancasila. Jelas bertentangan dengan Pancasila, iya. Bang Novel. Jadi kita melihat ini pergeseran-pergeseran yang begitu luar biasa. Menghantam daripada dengan alasan-alasan tidak sesuai dengan Pancasila. Kita kembali lagi ke Pancasila. Tentunya di sana ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Seharusnya ini Indonesia paling mengedepankan masalah keadilan. Menyuarakan daripada khilafah yang memang ada dasar dan hukumnya, tinggal masalah penerapan di suatu negara itu bisa dijalankan atau tidak. Pengawasan. Cuman yang jadi masalah kita harus adil dong. Saat ini Pancasila yang paling dirongrong atas nama konstitusi. Yaitu dengan merubah Pancasila yang masuk ke DPR dengan RUU HIP. Itu jelas ingin mengganti Pancasila, memenggal daripada TAP MPRS nomor 25 tahun 1900. Itu adalah jelas perbuatan makar dan itu sudah dilaporkan. Seharusnya itu ditangkap sampai saat ini. Jangan yang dengan isu khilafah saja ditangkap, tapi dengan ini bukan isu lagi, ini sudah akan mengganti Pancasila dengan Trisila, ketuhanan yang berkebudayaan, Tuhan ditaruh nomor 3. Begitu juga Pancasila, bahkan puncaknya kini diganti dengan Ekasila, yaitu gotong royong. Ini jelas. Artinya kalau memang sudah HTI dibubarkan, ada juga PDIP mesti dibubarkan. Kenapa? Karena di situ ada unsur dugaan keras perbuatan makar. Tapi kan tadi kata Mas Islah pemikirannya, mungkin secara material organisasinya sudah bubar. Betul, tapi kita harus adil juga. Karena memang kenapa? Karena memang di situ sangat membahayakan ideologi dengan atas nama konstitusi. Ini sangat berbahaya. Indonesia ini ingin digerus dengan isu-isu agama ini untuk ditimbulkan, untuk diberikan stigma yang negatif dengan
narasi-narasi Islamofobia, padahal dunia dengan resolusi PBB sudah menolak daripada Islamofobia. Apakah ini kemudian juga merugikan Front Persaudaraan Islam? Kenapa? Jadi ini sebenarnya nilai-nilai agama itu, Islam itu rahmatan lil alamin. Baik dakwahnya maupun jihadnya Rasul lakukan. Baik halal haramnya itu rahmatan lil alamin. Begitu juga yang masalah daripada kebijakan-kebijakan semua dilakukan. Semuanya itu ada. Artinya kalau kita memenuhi ataupun kita mengikuti daripada panggilan-panggilan agama yang rahmatan lil alamin ini akan menerima semuanya. Jangan kita mengedepankan otak pikiran kita yang sangat pendek. Artinya ini pemahaman liberalisme ini sudah diharamkan oleh MUI. Ini pemahaman berbahaya karena kenapa? Merasa pemahaman artinya orang-orang liberal ini ingin mengedepankan ayat-ayat konstitusi ketimbang ayat-ayat suci. Maka bagaimanapun mereka yang mengedepankan ayat-ayat suci akan menjadi yaitu musuh daripada orang penegakan ayat-ayat konstitusi. Dan ayat-ayat konstitusi ini dibawa produknya oleh kepentingan oligarki. Maka orang yang menghantam daripada khalifah yang diangkat dengan isu ekstremis, isu radikalis, isu dengan segala terorisme ini adalah memang untuk umat Islam ini dilemahkan. Padahal kita dilindungi oleh Pancasila. Baik, pasal 29, pasal 29 Undang-Undang Dasar. Ayat 1, ayat 2 itu jelas. Negara ini merdeka atas rahmat Allah. Udah jangan panjang-panjang. Bukan anti agama, justru negara ini merdeka akan mengerjakan takbir Allah Akbar. Kenapa Anda dengan anti agama? Sampai di situ Bang Novel silakan. Ini tuduhan sebetulnya. Dia bilang anti agama itu tuduhan. Lu tuh gak bener, itu fitnah itu namanya. Ini bukannya bro, Tuhan, gue tapi ini memang. Islam, gue ini Muslim, gue ini Habib. Lu turunan Zuriyah, terus lu bilang nih kita semuanya anti Islam gara-gara mengkritisi lu. Saya nggak nunduk Anda, ini adalah kelompok-kelompok siapa? Pemikiran. Arah lu tuh ini siapa? Pemikiran. Arah lu ini tuh masalah siapa? Mau pemikiran. kemana? Ini Lu Islamofobia pemikiran. Ini bilang saya nggak nunjuk Anda, saya nggak nunjuk Anda. Kita secara sopan nggak bergantian. ada yang di sini saya tunjuk. Bapak, kita tahan dulu Bang Novel, satu persatu. Kita tahan dulu. Enggak, silakan. jadi Mas Husin, jadi dilanjutkan secara beretika Mas menanggapinya. Jangan gunakan kata Tidak lu menyerang gua. personal ya, Mas Husin. saya dari tadi sudah ngomong. Ini bagian saya ngomong. Bang Novel, Bang Novel bergantian. Boleh kita tahan Mas, dulu. mestinya yang gak etika itu dia, Baik. bukan saya. Bang Novel. Ini bagian saya ngomong, dia lagi nyerocos Maria, terus nggak berhenti. Mike Bang dulu tuh Novel Maaf ya, bisa Mas. diletakkan, Mic-nya. bisa diletakkan. Nah, Mas Husin. Silakan. biar enak saya juga ngomongnya. Dari tadi Anda udah ngomong panjang Langsung lebar ke poinnya kemana-mana. boleh, Mas Husin, Jadi langsung maksud ke poinnya. saya, ini arahannya Bang Novel ini tuduhan ke siapa aja yang membenci HRS, yang membenci P212, Kita dia tahan diam dulu, dulu. Bang Novel. Ente itu nggak punya Bang etika Novel. banget dari tadi. Iya, Ngomong sekut, 212. diam sekut. Nggak ada, ini kita fokus kembali ke FPI. Makanya, Bang Novel, ini kasih akan waktu. kembali Saya ke amankan Bang Novel, terlebih dahulu nanti kita kasih mikrofonnya waktu. FPI Bang Reborn. Novel. Satu-satu Bang dulu. Husin. Bang Ini, Novel. ya jadi saya mau bilang. Nyambung, percuma ngomong juga di ladang nggak nyambung. Kita tahan dulu, jangan sampai kemudian saya amankan. Ini saya mikrofonnya, bilang, Mas. Ya. Bang Novel ini kan orangnya PA212, orangnya FPI, orangnya Habib Rizik, orangnya Habib Hanif, kan semuanya ada di situ di Apa yang mau geng-gengnya. disampaikan? Intinya, Oke, Bang. saya mau menjelaskan bahwa ketika ada orang yang anti terhadap Habib Rizik, PA212 itu akan dibenci sama mereka, bahkan dituduh Syiah, dituduh liberal, dituduh semuanya anti Anda tahu dari mana agama, benci? anti-Islam, Hati-hati. anti-segala Datanya Saya dari mau mana tanya, datanya? kebencian ada di mana? Itu jelas. Kebencian ada di mana? Itu sudah cukup. Kebencian ada di mana? Anda Ada tahu di benci ada di Anda. mana? Ada di mana kebencian? Kebencian di ditanggapi. hati. Anda tahu hati Baik, orang sudah, benci? cukup, Jangan. cukup. Ini wilayah Allah kalau Bang masalah Novel, hati. Anda Bang- jangan Bang nuduh-nuduh Husin, masalah cukup. kebencian. Kalau itu wilayah Allah, Ah. mestinya Ini Anda masalah itu nggak agama bawa dihukumin yang bawa zahir. Dan ayat kebencian mayat ada di soal hati pilkada. manusia. Bang Novel. Tis jangan muter-puter Jangan. balik, Jangan jangan menuduh. dibolak-balik. Itu sudah menuduh. Benci Kalau juga sudah Anda menuduh. itu bilang ini wilayah personal, wilayah Allah, itu hak semua masyarakat. Betul. Mas Husin, Anda nggak Bang usah Novel, bawa-bawa poinnya itu. sudah kita dapat. Mas Mas Tova. Mustafa Nara. Agama Silakan, aja di politik kok. Siapa yang Sudah, politik? sudah, Anda sudah. nuduh Baik. lagi. Anda nuduh. Bang Novel, Mas Bang Husin, Novel, sudah Kita cukup. melepaskan berikan diri dari kesempatan politik untuk yang jelas lain. hari ini FPI Reborn kita melepaskan dari politik makanya ada Bro, menggeser-geser ente mau kita dari cuci tangan politik. boleh, tapi Enggak jangan masalah cuci dimaki tangan, malu-maluin. memang apa adanya kita Semua berdasarkan orang tahu fakta. sejarahnya Mas, ente. Anda nggak punya data Siap. cuman hanya Bang nuduh Novel, saja. bergantian. Data sejibun di Google. Bang. Maria ambil mic Mas Kita Husin. tahan dulu. Mohon Mas maaf, Mustafa mohon Nara, maaf. kami Kita tahan minta dulu. Mas Mustafa Nara Ya, ini kalau sudah mendekati tahun pemilihan presiden, kami khawatir jika setiap agama selalu dikaitkan dengan politisasi. Jangan sampai ini terjadi lagi begitu, Ini yang Mas. memang kita khawatirkan, Ya, menggerakkan memang sebuah organisasi beberapa isu harus untuk kita mendeklarasikan harus kita seseorang. rem ya. Beberapa isu harus kita rem. Misalkan
Mendekatkan agama dengan politisasi, pertama ya. Mendekatkan agama dengan kekerasan. Mendekatkan agama dengan terorisme. Mendekatkan agama dengan kemaksiatan. Jadi harus kita rem, kita beri jarak. Apalagi mendekati 2024. Saya tahu nih, paham, mohon maaf, tanda petik otaknya beliau ini soal keadilan. Memang beliau yang paling banyak, FPI itu paling banyak menerima saat ini ya, terakhir ini, ketidakadilan. Nah maka memang waktu Pak Amin Rais membentuk Partai Umat itu, ya di situ anunya, landasannya, karena keadilan banyak sekali, penegakan hukum rendah, maka kemudian tagline-nya itu ya itu, menegakkan keadilan, melawan kezaliman, seperti itu. Pak Amin sudah beberapa tahun lalu sudah menulis buku tentang ini. Jadi memang tentang keadilan menjadi masalah kita semua, oleh karena itu untuk mencapai keadilan itu, ya orang harus beragama dengan baik, berpancasila dengan baik, ya kan. Kalau sudah liberal jangan baik, liberal itu enggak bagus menurut MUI ya. Kalau beragama harus baik, berpancasila baik. Jangan sampai ini maksudnya yang dimaksud liberal ini siapa? Udah kan banyak di dunia ini kan banyak. Orang kan sudah terbuka. Soal pemikiran enggak apa-apa, Bukan material, pemikiran ya, oke. Pemikiran. Tapi maksud saya gini, kita harus bersatu. Ya kalau kita egois, yang liberal egois, yang Islam egois, nggak ketemu tuh nanti. Kalau itu ada, jadi sebenarnya pemerintah posisinya di mana sekarang? Menurut saya tetap kita harus berpegangan seperti yang saya bilang tadi soal Imam Ghazali dengan maqasidus syariah. Jadi artinya bernegara dan beragama itu harus betul-betul middle path, dalam jalur tengah. Makanya saya terus terang begini loh, orang-orang seperti Baraja di Khilafatul Muslimin ini kan selalu bertakiyah, seolah-olah berlindung di balik kedamaian segala macam. Dia seolah-olah itu tidak anti terhadap Pancasila, tapi ketika dia menyuarakan khilafah sebenarnya ini adalah ancaman ideologis terhadap Pancasila. Oleh karena itu menurut saya pemerintah dan juga polisi harus tegas. Jangan sampai menunggu viral, menunggu desakan dari masyarakat lalu polisi harus bergerak. Seperti kejadian sekarang. Seperti kejadian sekarang, artinya harus ada deteksi dini, harus ada betul-betul menganalisis semua pergerakan mereka. Jangan kemudian viral, masyarakat nuntut, lalu kemudian masyarakat melakukan upaya resistensi secara masif baru dilakukan penangkapan. Ini tidak boleh terjadi lagi. Dan ini polisi sudah punya jurisprudensi dengan melakukan penangkapan terhadap penegakan hukum terhadap Khilafatul Muslimin. Seharusnya gerakan-gerakan serupa juga bisa dilakukan law enforcement secara masif berdasarkan undang-undang dan amanah undang-undang. Kita tunggu hal itu ya. Catatan Demokrasi akan kembali sesaat lagi pemirsa. Ya pemirsa, kami sudah kehadiran ada Ustadz Abir Faisal Fat di studio Catatan Demokrasi. Assalamualaikum, selamat malam Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi mawala. Para narasumber yang saya cintai dan Bang Andrew semua, semoga Allah mudahkan kita semua. Ada dua surah dalam Al-Quran yang menggambarkan pola hidup bermasyarakat, berpolitik, dan bernegara. Yang pertama, pola laba-laba. Allah khususkan dalam satu surah, yaitu surah Al-Ankabut. Yang kedua, pola lebah. Allah khususkan dalam satu surah, yaitu surah An-Nahl. Ini menarik dan jarang diungkapkan. Laba-laba adalah sebuah keluarga yang hidupnya rumit, rumahnya rumit. Perhatikan bagaimana anyaman rumah laba-laba. Dan keluarga laba-laba, keluarga yang penuh fitnah. Karena itu, satu surah Al-Ankabut dari awal sampai akhir membahas tentang fitnah. Pembukaannya saja langsung Allah buka dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata yuftanun fitnah. Dan di dalamnya penuh dengan pembahasan mengenai fitnah. Kenapa? Karena memang hidupnya laba-laba adalah penuh dengan fitnah. Ketika laba-laba betina mengandung anaknya dan dia sudah aman untuk melahirkannya, laba-laba betina ini memakan jantannya. Setelah itu bangkainya dibuang di rumahnya. Dan
ketika betina laba-laba ini melahirkan anak-anaknya, anak-anaknya memakan ibunya. Setelah itu dibuang bangkainya di luar rumahnya. Dan inilah dia yang Allah gambarkan bahwa kehidupan bermasyarakat, berpolitik, bernegara, ketika hanya dipandu oleh kepentingan nafsu belaka, maka di situ akan terjadi kegaduhan, kerumitan, kekacauan, tidak pernah selesai, bahkan sampai ke tingkat pembunuhan. Dan mereka merasa aman dengan berlindung dengan panduan hawa nafsu itu. Kata Allah, padahal itu hanya rumah laba-laba yang tidak akan pernah memberikan rasa aman sama sekali. Allah berfirman, "Matsalul ladzina takhadhu min dunillahi auliya." Orang yang menjadikan hawa nafsunya, kepentingannya sebagai pemandunya, kata Allah, aulia. Kamatsil ankabut ittakhadat baita. Seperti laba-laba membuat rumah. Wa inna awhanal buyut la baitul ankabut. Sungguh rumah laba-laba ini bukan tempat berlindung, rumah paling lemah. Laukanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Karena itu, janganlah sekali-sekali apapun sebuah kehidupan masyarakat yang indah ini, maupun negara yang begitu indah ini, jangan sampai dikendalikan untuk kepentingan hawa nafsu. Karena tidak akan pernah merasa aman di dalamnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mencontohkan pola hidup lebah. Lebah, surah An-Nahl, berbicara tentang nikmat. Dari awal sampai akhir tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di langit, di bumi, di laut, semuanya diceritakan. Artinya apa? Kalau kamu hidup bermasyarakat, berpolitik, bernegara, seperti lebah, gotong royong, menyatu, saling dukung-mendukung, saling menjaga, saling melindungi, saling menyelamatkan, maka di situ akan lahir sebuah karya besar yang hebat. Itulah dia rumah lebah yang indah sekali dan kokoh, dan di situ tersimpan madu. Maka lebah adalah makhluk yang Allah contohkan kehidupan bermasyarakat, berpolitik, bernegara yang penuh dengan keindahan. Saudara-saudara, seperti ini Allah mencontohkan. Kita diminta memilih. Apakah kita memilih cara hidup yang ruwet seperti laba-laba yang hanya bermain-main dalam nafsu, atau kita hidup yang indah, damai, dan produktif dan memberikan madu. Masya Allah, madu yang penuh dengan kelezatan dan kesehatan, ketenangan jiwa. Nah, Allah menjaminkan bahwa inilah dia cara terbaik. Saudaraku yang Allah, negeri kita berdasarkan Pancasila. Pancasila memandu kita untuk kita hidup seperti lebah. Masing-masing kita, apapun posisi kita, elit politik, presiden, menteri, siapapun, apapun jabatan kita, rakyat, ingat bahwa kita punya ketuhanan yang Maha Esa. Setiap yang kita putuskan akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Itulah makna ketuhanan yang Maha Esa. Allah memantau kita, memandu kita. Dan tugas kita apa? Jagalah kemanusiaan. Dan ini sila kedua. Yang kedua, jaga persatuan. Karena jangan sampai kita seperti laba-laba yang mudah dipecah belah dan ruwet di dalamnya. Ingat, ini panduan kita, persatuan Indonesia. Caranya bagaimana? Ingat, kerakyatan. Ini pimpin hikmah. Kita pikirkan rakyat. Di bawah kita adalah rakyat yang mereka setiap hari memikirkan cara hidup. Bukan hanya elit di negeri ini, tapi ada juga rakyat yang mereka butuh. Karenanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, dan harus kita bijak. Dan jangan sampai kita lupa bahwa puncak daripada dididikan negeri ini adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Dan ingat, di hari kiamat nanti ada seorang pemimpin yang Allah amankan dari perlindungan yang sangat luar biasa. Tidak ada perlindungan sama sekali di alam akhirat, di padang mahsyar, yauma la dzilla illa dzilluh, kecuali mereka adalah orang-orang yang Allah beri kehormatan. Itulah pemimpin yang adil, al-imamul adil. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Amir Faisal Fat, kemudian Mas Husein, Mas Islah, terima kasih sudah hadir. Terima kasih Mas Mustafa.
Bang Novel terima kasih, pemirsa juga terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan berjumpa lagi ya di catatan demokrasi minggu depan. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury. Selamat malam, sampai jumpa.